Ketika mesin mobil Anda mulai aneh, itu bukan sekedar kerusakan mekanis biasa loh. Anggap aja ini sebuah kasus investigasi. Sebuah investigasi beresiko tinggi. Mesin Anda itu lagi ngirim sinyal bahaya, dan dalam beberapa menit ke depan, kita akan pecahkan kasus ini bareng-bareng. Oke, kita mulai dari sini ya. Cerita kita berawal dari sinyal yang jelas banget. Muncul peringatan sistem anomali gas buang. Lebih spesifik lagi, campuran kaya atau rich mixture. Nah, ini adalah petunjuk pertama kita. Titik awal dari seluruh investigasi ini. Setiap investigasi yang baik kan selalu dimulai dengan memeriksa bukti-bukti di tempat kejadian perkara, dan dalam kasus kita, TKP-nya ya mesin itu sendiri. Petunjuk pertama itu sifatnya fisik, dan nggak bisa diabaikan. Lihat deh, di knalpot ada jelaga hitam yang pekat banget. Terus ditambah lagi ada bau bensin mentah yang khas. Ini bukan cuma soal penampilan atau bau loh. Bensin yang nggak kebakar ini bisa jadi racun buat catalytic converter, komponen yang mahal banget itu. Jadi, campuran kaya itu sebenarnya apa sih? Gampangnya gini, mesinnya kebanyakan minum bensin, tapi udaranya kurang. Akibatnya, proses pembakaran jadi nggak efisien sama sekali. Nah, visualisasi di slide ini keren banget. Bayangin deh, resep sempurna buat mesin itu rasionya 14,7 bagian udara untuk 1 bagian bensin. Seimbang. Tapi di kasus kita, rasionya anjlok jadi 10:1. Pantas saja infografik ini nyebutnya obesitas bahan bakar. Analogi yang pas banget, sama kayak manusia, kelebihan asupan bikin performanya drop dan jadi boros. Oke, kita udah tahu apa masalahnya, yaitu si obesitas bahan bakar ini. Sekarang, saatnya kita cari tahu siapa biang keroknya. Kita akan petakan seluruh sistem buat mengidentifikasi para tersangka. Di sistem pembakaran modern, ada 3 pemain kunci. Pertama, ada sensor MAF. Anggap dia ini input, yang tugasnya ngukur seberapa banyak udara yang masuk. Kedua, ada ECU, otaknya sistem, yang memproses semua data. Ketiga, ada injektor, sang output, yang nyemprotin bensin sesuai perintah si otak. Nah, masalahnya pasti ada di antara mereka bertiga. Berdasarkan peta sistem tadi, investigasi kita ngerucut kedua tersangka utama. Tersangka A, injektor bahan bakar yang bocor. Ini murni kegagalan mekanis, di mana bensin netes terus tanpa diperintah. Terus kita punya tersangka B, sensor MAF yang kotor. Nah, kalau ini kegagalan elektronik. Sensornya bohong ke ECU soal jumlah udara. Salah satu dari mereka inilah pelakunya. Oke, 2 tersangka sudah di tangan. Sekarang, kita pakai proses eliminasi yang logis buat nentuin siapa yang bersalah dan siapa yang enggak. Alur diagnostik ini benar-benar nunjukin logika seorang profesional. Langkah pertama yang paling dasar, cek busi. Kenapa busi? Karena busi itu ibarat jendela buat ngintip ke dalam ruang bakar. Kondisinya bisa ngasih tahu kita apakah masalah campuran kaya ini terjadi di seluruh mesin atau cuma di 1-2 silinder aja. Dan ini dia terobosan besarnya. Buktinya nunjukin cuma 1 busi yang hitam pekat dan basah kuyup sama bensin. Ini artinya apa? Masalahnya lokal, bukan dari 1 sensor yang mempengaruhi seluruh mesin. Dengan 1 langkah ini, kita bisa coret sensor MAF dari daftar tersangka utama. Target kita sekarang jelas, injektor yang bocor. Data digital dari pemindai OBD2 juga mengonfirmasi semuanya. Muncul kode P0172, sistem to reach. Tapi yang lebih penting lagi, lihat angka fuel trim ini, minus 20%. Bayangin deh, ECU itu otaknya mesin. Dia udah teriak-teriak, "Weh, kurangin bensinnya, potong 20%. Tapi ada sesuatu, yaitu si injektor yang bocor ini yang tetap aja nyemprotin bensin ngabain perintah si otak. Semua bukti, baik digital maupun dari gejala, udah mengarah ke 1 tersangka. Tapi, dalam investigasi yang benar, kita butuh bukti fisik yang nggak bisa dibantah lagi. Saatnya tes akhir untuk dapat pengakuan langsung dari pelakunya. Nah, ini dia momen penentuannya. Injektornya kita lepas, kita tes di luar mesin, dan di situ kita lihat bukti yang nggak terbantahkan. 1 injektor netesin bensin terus-terusan, bahkan tanpa ada sinyal listrik sama sekali. Ketangkep basah kan? Vonis final, injektor positif bocor. Pelaku sudah teridentifikasi, sekarang saatnya eksekusi perbaikan. Dan yang lebih penting, kita harus paham apa konsekuensinya kalau masalah ini didiamkan. Protokol perbaikannya ada 4 langkah kunci, biar masalahnya benar-benar tuntas. Pertama, ya jelas, injektor yang rusak diservis atau diganti. Kedua, mumpung dibongkar, sensor MAF juga dibersihkan, biar pembacaannya akurat lagi. Ketiga, filter udara diganti, biar mesin bisa napas lega. Terakhir, ECU-nya di-reset, biar dia lupa sama data lama dan mulai belajar lagi dari kondisi yang udah sehat. Kenapa sih masalah sepele kayak injektor bocor ini penting banget? Slide ini nunjukin mimpi buruknya.
cylinder wash. Bayangin, bensin berlebih itu kayak deterjen yang ngebilas lapisan oli di dinding silinder. Tanpa pelumas, ya terjadilah gesekan langsung antara logam dengan logam, bikin baret permanen. Ini kerusakan mesin yang serius dan perbaikannya mahal banget. Tentu saja, solusi terbaik itu ya pencegahan. Yuk, kita lihat gimana caranya biar kasus kayak gini nggak terjadi lagi di kemudian hari. Ada 3 langkah pencegahan utama yang bisa Anda lakuin. Pertama, ganti filter bensin secara berkala, kira-kira setiap 40.000 km. Ini buat nyaring kotoran, biar nggak nyumbat injektor. Kedua, jaga kebersihan filter udara, biar paru-paru mesin tetap sehat dan sensor MAF nggak salah baca. Dan yang nggak kalah penting, hati-hati sama aditif bahan bakar murah. Beberapa produk malah bisa ngerusak segel karet di dalam injektor dan akhirnya bikin bocor. Dan ini dia hasil akhirnya. Investigasi selesai, perbaikan tuntas, sistem diagnostik sekarang statusnya clear. Rasio udara bahan bakar yang ideal 14,7:1 udah kembali normal. Efisiensi maksimal tercapai dan ancaman kerusakan parah berhasil dihindari. Jadi, pada akhirnya, setiap mesin itu selalu berkomunikasi kok. Dia ngirim sinyal-sinyal, petunjuk-petunjuk kecil, jauh sebelum masalah kecil jadi bencana besar. Pertanyaannya sekarang, apakah kita cukup peka buat mendengarkannya?